Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata sidqin wa haqq syahadatan la raiba fiha wa la syakk. Allahumma inna nas'aluka an taj'alaha akhira kalimatin nalfidhu 'inda al-mamat wa kalimatan tunjina biha min 'adzabi yawmil hisab. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazidu 'anna fillahi halik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kuliah duha Masjid Nurul Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat dan karunia pada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu, di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, raudhah min riyadil jinan, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita semuanya bahwa barang siapa yang datang untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang qissatu ashabil qaryah. Kisah tentang ashabul qaryah. Ashab itu artinya adalah penduduk, qaryah artinya desa atau negeri, ya, atau kota. Jadi kisah penduduk sebuah kota atau sebuah negeri. Ini disebut dalam surat Yasin dari ayat 13 sampai 32. Ya, 13 sampai 32. Bukan 27 ya. Berarti salah kirim. 13 sampai 32. Agak panjang surat apa ayatnya, namun insyaallah nanti kita ringkas saja pembahasannya. Dan sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Kalau pada ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 12 itu menegaskan tentang kerasulan Rasulullah SAW. Fa innaka laminal mursalin, kata Allah. Wahai Muhammad, engkau adalah betul-betul seorang rasul. Nah gitu. Ya, seorang rasul. Tapi kemudian orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy mengingkari Rasulullah SAW sebagai rasul. Jadi mereka mengingkari Rasulullah SAW sebagai rasul. Bahkan mereka ingin menyakiti Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi itu di dalam ayat sebelumnya 1 sampai 12 itu menegaskan bahwa Muhammad itu adalah seorang rasul. Wa innaka laminal mursalin. Jadi ingin menegaskan bahwa Muhammad itu betul-betul seorang rasul. Tapi kemudian diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mendustai Rasulullah SAW
mereka menghina Rasulullah, mereka menyakiti Rasulullah, bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ayat berikutnya adalah ayat tentang Ashabul Qaryah yang sifat-sifatnya mirip dengan orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan nabinya, mendustakan rasul-rasulnya, mereka juga menghina, mereka juga kemudian membunuh salah seorang rasul dari mereka itu. Dan akhirnya bagaimana? Ashabul Qaryah ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihancurkan dengan sekali petir yang sangat dahsyat yang bisa merusakkan telinga mereka semuanya dan mereka mati semuanya. Itu Ashabul Qaryah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, hai orang-orang kafir Quraisy, kamu jangan mendustakan Rasul Muhammad SAW, kamu jangan menghina Rasul, kamu jangan membunuh Rasul. Karena kalau kamu seperti itu, nasibmu nanti bisa seperti Ashabul Qaryah. Nah, gitu. Jadi ini adalah kisah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jangan sampai kalian itu nanti nasib kalian sama dengan Ashabul Qaryah yang Allah hancurkan itu. Ini kisahnya seperti itu. Ya. Jadi kaum pembangkang yang dibinasakan oleh Allah karena enggan beriman dan menghina para rasul. Nah, cuma rahimakumullah ya. Ini ayat dulu. Baik, kita sebelum masuk kita baca sama-sama dulu ya. Surat Yasin ayat 13 sampai ayat 32. Sudah semuanya siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قال
مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. Baik, saudara rahimakumullah. Jadi itu adalah ayat surat Yasin ayat 13 sampai 32 ya. Yang isinya adalah tentang ashabul qaryah, bagaimana sikap mereka kepada para nabi, kepada para rasul
kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Jadi di sini Ashabul Qaryah ini adalah kelompok atau penduduk yang mereka menyembah berhala. Mereka orang-orang musyrik menyembah berhala dan mereka melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan, melakukan banyak kejahatan-kejahatan. Jadi orang-orang yang dalam kemusyrikan dan mereka ini banyak berbuat dosa. Maka ketika datang seorang utusan kepada mereka, ada yang mengatakan ini adalah utusannya Nabi Isa alaihissalam, ada yang mengatakan bahwa ini adalah utusan Allah Subhanahu langsung. Allah langsung yang mengutus sebagai Nabi, sebagai Rasul. Tadinya Allah mengirim 2 orang. Jadi utusan itu tadi 2 orang, tapi mereka tetap tidak percaya. Diajak untuk beriman kepada Allah, mereka nggak mau. Akhirnya Allah kuatkan lagi dengan 1 orang lagi, sehingga menjadi tiga utusan. 3 utusan ini diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada mereka. Ya. Oh, gak ada ya? Takut ini kayaknya. Baik ya. Jadi mereka itu orang-orang yang banyak berbuat dosa. Maka ketika ada seorang nabi datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Kenapa? Karena mereka tidak mau diusik, tidak mau ada perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka sudah nyaman dengan dosa-dosa mereka, sehingga ketika ada mengajak kepada kebaikan, mereka menolaknya karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Itulah kebanyakan yang terjadi pada orang-orang jahat, itu akan menolak ketika ada yang mengajak kepada kebaikan. Baik, subhanallah, kita lihat dulu terjemahannya ya supaya jelas. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka orang-orang kafir Mekah, yaitu ashabul qaryah, penduduk suatu negeri, ketika para utusan datang kepada mereka. Jadi ini adalah perumpamaan yang Allah buat untuk mereka ya, supaya mereka tersadar, karena mereka tidak cukup dengan dikasih nasihat, tidak cukup. Mereka butuh perumpamaan, contoh gitu ya, contoh bagi mereka yang langsung mereka bisa lihat atau yang bisa mendengar. Jadi gak sekedar cukup dikasih nasihat, tapi diberikan contoh yang jelas. Makanya contoh ashabul qaryah ketika didatangi oleh para utusan, idja'ahal mursalun id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya.
Ini dua orang utusan, didustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Inna ilaikum mursalun. Qalu, apa jawaban mereka? Qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Mereka ashabul qaryah itu menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kami. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah berdusta. Jadi mendustakan Nabi. Kenapa? Dengan alasan kamu juga manusia seperti kami. Ya, masa kamu seperti Allah padahal kamu juga manusia seperti kami. Ya, itu alasan mereka seperti itu. Qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Maka para utusan berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami benar-benar para utusannya kepada kalian. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Adapun kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah, ajaran Allah yang jelas. Qalu, mereka lalu membantah lagi, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Mereka asal qaryah menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu ini. Jadi mengatakan bahwa kami malang, kami bernasib malang, kami apes karena kamu wahai para utusan. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami merajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksa yang pedih dari kami. Itu ancaman-ancaman. Ya, kalau kamu masih terus berdakwah, nggak berhenti berdakwah, maka kami akan merajam kamu dan kami akan pastikan kamu akan merasa siksaan yang pedih dari kami. Ancaman mulai muncul. Ya, qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaum muslimun. Mereka harus berkata, kemalangan kamu itu akibat perbuatan kamu sendiri, bukan karena kami. Apa karena kamu diberi peringatan lalu kamu menjadi malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ini ucapan para rasul. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sudah ada 3 utusan, mereka ada beriman juga. Datang lagi orang yang beriman datang ke daerah ini untuk berdakwah juga. Jadi bukan utusan, dia bukan orang biasa, tapi orang biasa yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar karena mereka membangkang orang ini nggak ada juga. Orang ini merasa terpanggil juga untuk membantu para utusan tersebut. Wajah min aqsal madinati, datanglah dengan bergegas dari ujung kota, pinggiran kota. Ya, yas'a, bergegas berjalan seorang laki-laki. Lalu dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ikutilah mereka, wahai kaumku. Ini orang di pinggiran kota. Ya. Jadi orang beriman, bukan nabi, bukan rasul. Disebut dalam bahasa dia adalah namanya Habib An-Najjar namanya. Habib An-Najjar. Jadi Najjar itu artinya tukang kayu. Dia orang tukang kayu. Datang ke tengah kota untuk berdakwah, membantu para rasul itu yang didustakan oleh kaumnya. Dia tidak tega dengan rasul-rasul tersebut didustakan, maka dia datang juga dengan bersegera, dengan sungguh-sungguh dan berdakwah mereka, ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah itu kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang pada petunjuk. Ikutilah mereka para rasul, mereka sungguh-sungguh. Mereka berdakwah itu tidak meminta imbalan dari kalian. Mereka ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikutilah mereka. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Apa alasan untuk tidak menyembah Allah
yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. A'attakhidhu min duni aliha iyudir rahmanu bidurratun ni'amdi syai'in safa'atum syai'an wa la yunqidhun. Mengapa aku harus mengambil sembah-sembahan selain Allah? Jika Allah yang maha pengasih mengendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Kenapa tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya? Inni idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu seperti kalian menyembahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguh aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuanku ini. Maka dia ngomong kepada kaumnya itu bahwa aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasul tersebut. Jemaah rahimakumullah, maka penafsir ini kemudian disebut oleh para ulama, setelah dia ngomong begitu, aku beriman pada Allah, mereka membunuh orang ini. Mereka membunuh orang ini. Jadi sedang berdakwah, membantu para nabi, para rasul, ya, supaya mengajak kaumnya supaya mengikuti para nabi, para rasul. Akhirnya mereka membunuh orang ini. Qila dukhulil jannah qala ya qaumi ya'lamun. Lihat. Maka dikatakan kepadanya oleh malaikat, masuklah kamu ke surga. Ini kepada orang yang tadi berdakwah tadi itu. Yang orang jauh dari kota tadi itu dibunuh oleh mereka, kemudian malaikat mengatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam surga. Dan dia laki itu berkata, aduhai sekiranya kaumku mengetahui. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Setelah dibunuh oleh mereka, kemudian di masuk surga, dia saking cinta kepada kaumnya itu sampai mengatakan, aduhai sekiranya tentang itu tak mengetahui apa yang didapatkan setelah beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun aku dibunuh oleh kalian, tapi alangkah bagusnya kalau kamu mengetahui apa yang peroleh setelah aku masuk surga ini. Bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bagaimana Tuhanku telah mengampuni aku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Ini setelahnya. Setelah pemuda itu dibunuh, laki-laki itu dibunuh oleh mereka, kemudian kata Allah, setelah dia dibunuh, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak perlu Allah membunuh mereka dengan pasukan. Tidak perlu. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Azab mereka itu cukup dengan satu teriakan saja, satu petir saja, menggelegar. Suruh petir, teriakan saja, maka seketika itu mereka mati semuanya. Fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besar penyesalan diri para hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka selalu memperolok-olokkannya. Jemaah rahimakumullah, ya. Ini kemudian yang 32, satu, alam yarakam ahlakna qablahum minal quruni in annahum ila yarji'un. Ini kembali kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kata Allah, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Mereka telah binasa, tidak ada yang kembali kepada mereka di dunia. Wa in kullun lamma jami'ul ladzina muhdharun. Tidak ada seluruh umat pun kecuali semuanya akan dihadirkan kepada kami untuk dihisab. Inilah ya selintas surat Yasin ayat 13 sampai 32 berbicara tentang ashabul qaryah, penduduk yang musyrik. Didatangkan kepada mereka dua utusan, tapi mereka tetap mendustakannya, tidak beriman. Datang satu lagi, sehingga menjadi 3 orang utusan, tetap mereka tidak beriman juga. Datang seorang muslim, seorang mukmin, ya, dari pinggir kota, datang kepada mereka untuk berdakwah, mengajak mereka supaya mengikuti para nabi tersebut. Akhirnya dia dibunuh juga.
dibunuh juga. Nah, setelah itu Allah kemudian mengadab mereka dengan satu teriakan, satu petir, suara yang sangat keras sehingga mereka mati semuanya. Nah, ini disebutkan dibacakan Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir Quraisy. Nih, kalau kalian mendustakan Nabi, mendustakan Rasul, mengolok-olok mereka, menghina mereka, menyakiti mereka, apalagi membunuhnya, maka seperti itulah nasib kalian nanti. Jemaah rahimakumullah, dari ayat ini nanti akan kita bahas ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa dan kemudian beberapa faedah ya, beberapa faedah yang bisa kita petik, beberapa hikmah yang dipetik dari ayat tersebut. Ini sekali lagi peringatan untuk orang-orang kafir Quraisy. Kisah hancurnya Ashabul Qaryah ini merupakan kisah yang digunakan oleh Muhammad SAW untuk memperingati kaum kafir Quraisy. Beberapa ayat sebelumnya menyebut bahwa mereka menolak risalah Nabi Muhammad, bahkan hendak melukainya. Lantas Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyampaikan kisah ini supaya mereka tersadar dan mengambil pelajaran. Jamaah rahimakumullah, orang itu ya kadang-kadang ya, ini sudah langsung ke sini saya. Al-insanu imma an yafham bil afkar atau ayafham bil hawadith. Manusia itu kadang-kadang bisa paham cukup dengan logika berpikirnya, atau kadang-kadang hanya bisa paham dengan melalui peristiwa. Jadi orang itu ya kadang-kadang cukup dinasihati selesai, diberikan selesai, langsung ikut, langsung sadar. Tapi ada orang-orang yang nggak sadar kalau nggak mendapat peristiwa. Ya, kamu jangan begadang. Masih begadang juga. Begadang itu tidak bagus. Terus begadang terus, akhirnya sakit. Nah, setelah sakit, itu kan sakit kata berulang, baru dia merasa, baru dia sadar. Jadi ada orang yang nggak bisa hanya sekedar dinasehati. Dia harus merasakan dulu, baru kemudian sadar. Ya, ini seperti ini. Orang-orang kafir tersebut nggak bisa hanya dinasehatin, tapi tunjukin nih peristiwa bagaimana itu, atau sampai mereka merasakan langsung apa akibat dari menentang seorang nabi, seorang rasul. Nah, gitu. Ya, ini. Maka ada orang-orang yang hanya yang sudah dikasih nasihat langsung sadar, dikasih peringatan langsung sadar. Tapi ada orang-orang banyak sekali yang kalau sekedar nasihat tidak sadar, sampai dia merasakan sendiri, gitu kan? Ya, ini. Jemaah rahimakumullah. Nah, ini adalah orang yang kata orang yang berakal itu adalah cukup dikasih langsung sadar. Tapi orang yang berakal itu kadang-kadang nunggu dicabut dulu baru sadar. Ya kan? Ada anak yang disuruh, baik jalan. Ada jalan nggak jalan, dicabut baru jalan. Nah, gitu kan beliau. Nah, ada seperti itu. Ya. Jadi hanya dikasih isyarat langsung jalan. Ada yang perlu dicabut dulu baru dia jalan. Itu kan? Nah, rahimakumullah ya. Nah, ini baik seperti itu. Maka ada orang-orang yang nunggu dulu kena akibatnya baru dia sadar. Maka al-aqil man waqafa 'inda al-ayat al-karimah duna muhawalatil bahthi an syai'in akhbarullah. Dan seterusnya. Ya. Jadi di sini bahwa orang itu cukup dengan itu, dengan nasihat selesai cukup sebenarnya. Jangan sampai kemudian nunggu sampai mendapatkan akibat dari dia membangun itu. Gitu. Tapi ini kita pahami bahwa orang seperti itu. Ada orang yang gampang dinasehati langsung melaksanakan. Tapi juga ada orang yang dinasehati saja nggak cukup. Ya kan? Ada orang yang dinasehati nggak cukup, perlu dia merasakan dulu. Merasakan kalau dia
ketika dia tidak ikut nasihat tersebut. Nah ini orang-orang kafir kebanyakan begitu, ya. Jadi nggak cukup dinasehati. Akan kemudian banyak orang-orang dari kita pun ya seperti itu baru sadar ketika sudah mendapati atau merasakan akibat tidak mengikuti nasihat tersebut. Ini. Makanya banyak orang-orang yang nyesel. Dia nyesel dulu kenapa saya nggak mau dengerin, ya gitu kan? Itu kan? Dan ini adalah seperti orang-orang kafir begitu, ya. Jadi orang kafir begitu, nanti mereka di neraka. Dulu kenapa tuh saya nggak dengerin nasihat dia gitu. Sekarang saya nyesel sekarang. Nah, rahimakumullah, maka kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perumpamaan seperti itu. Karena orang itu kadang-kadang nggak cukup dengan dinasihati saja. Harus dikasih ya, ibaratnya kalau anak kecil itu adalah dinasihati nggak bisa, baru dicakuk, baru jalan. Dinasihati nggak bisa, dicukup baru jalan. Gitu. Nggak bisa hanya sekedar dinasihati. Nah, maka kemudian Allah juga memperlakukan hamba-hambanya seperti juga. Kalau nggak cukup dinasehati, maka dia tegur dengan beberapa masalah-masalah yang menimpa dia. Ada ya? Ini wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza'al mursal. Karena mereka nggak cukup hanya sekedar dikasih nasihat. Rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah tidak menyebutkan mereka itu mereka siapa saja, mereka itu siapa, dan mereka itu di mana tempat mereka. Mereka itu hidup pada masa siapa atau pada tahun berapa. Allah tidak menyebutkan sama sekali itu. Cukup wadrib lahum ashabal qaryah. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut seperti itu, tidak dijelaskan tempatnya, kapan dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa peristiwa yang seperti itu bisa berulang-ulang. Ya, bisa berulang-ulang. Ketika tidak menyebutkan nama, tempat, ya, siapa mereka, itu menunjukkan bahwa peristiwa itu bisa terjadi berulang-ulang. Ya. Kalau hanya sekali, biasanya Allah nyebut namanya. Contohnya apa? Kisah Maryam punya anak nggak ada suaminya. Itu nama jelas Maryam. Kenapa? Hanya terjadi pada Maryam saja. Ya, hanya terjadi pada Maryam saja. Karena Allah menyebut namanya dia. Kisah Maryam. Ya, namanya dia. Kalau di sini ashabul qaryah nggak ada namanya. Pokoknya penduduk negeri saja. Kapan terjadinya? Meskipun para ulama mencari ini kapan terjadinya? Ini di mana? Sebagian mengatakan bahwa ashabul qaryah adalah penduduk di daerah Turki sekarang. Namanya Antakya, penduduk negeri namanya Antakya. Itu daerah Turki sekarang. Ya. Tapi itu khilaf para ulama. Ada waktu itu hidup pada masa raja yang bernama Intihas namanya. Intihas. Tapi pun khilaf para ulama, ada yang lain lagi. Termasuk nama Rasul, siapa nama Rasul tersebut? Ada yang bilang itu adalah namanya Yahya. Ada yang bilang namanya Paulus dan lain sebagainya. Jadi berbeda pendapat. Artinya memang ini diteliti oleh para ulama dan mereka menyebut nama-nama seperti itu, tetapi ini tidak pasti karena Allah tidak menyebutkan dengan pasti. Artinya apa? Bahwa peristiwa yang seperti ini datang Nabi, kemudian didustakan oleh kaum, kemudian akhirnya Allah menghukum mereka, Allah mengadab mereka, itu terjadi berulang-ulang. Karena Allah tidak menyebut nama,
tidak menyebut tempatnya. Nah, inilah al-akhir man waqafa al-ayat al-karimat dun muhawalah al-bab al-sayyid afdalullah. Mereka das akan berhenti berayat dan tidak akan berusaha untuk mencari tahu sesuatu yang Allah tidak menjelaskannya. Kalau Allah tidak menjelaskannya, berarti sudah cukup aja. Tetapi diambil pelajarannya bahwa ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Meskipun para ulama masih juga mencari tahu ini terjadi di mana dan kapan. Jemaah rahimakumullah. Nah, di antara kesimpulan adalah man a'rada an risalatil anbiya falahu jahannam wa bi'sal masir. Siapa yang berpaling dari risalah Nabi, maka bagi neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, jadi mereka menentang para nabi, para rasul, bahkan mereka menghina, mereka menyakiti, mereka membunuh. Maka tempat mereka adalah pasti neraka jahanam. Dan itu adalah tempat-tempat yang paling jelek. Nah, kenapa mereka mendustakan para nabi? Sababu takdzibul kufar lil anbiya, penyebab pendustaan orang kafir kepada para nabi. Jadi mereka ini selalu mendustakan, mereka tidak mau mengikuti nabi. Kenapa? Karena apa yang dibawa oleh para nabi itu bertentangan dengan kebiasaan mereka, bertentangan dengan nafsu mereka, bertentangan dengan kesenangan mereka. Itulah yang mereka kemudian mengingkari para nabi. Mereka nggak tahu, mereka tidak mencari benar atau salah, tapi mereka selama tidak sesuai dengan kemauan saya, mereka tahu. Ya, jadi itulah sebab yang utama, karena tidak sesuai dengan kesenangan mereka. Jadi mereka bukan nyari kebenaran, tapi mereka mencari kesenangan. Ini penyebab terbanyak, ya, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari nabi atau rasul. Nabi dan rasul selalu mengajak pada kebaikan. Mereka senangnya adalah berbuat kejahatan. Nabi menghalang-halangi mereka berbuat kejahatan, maka mereka menentang para nabi. Itulah sebab utama di semua nabi, semua rasul, semua masyarakat, ketika mereka menolak ajaran kebaikan, itu pasti karena apa? Karena bertentangan dengan kesenangan mereka, bertentangan dengan kemauan mereka. Ya, dan ini adalah sebuah hukum alam, ya, hukum alam seperti itu. Jadi siapa saja yang dalam kejahatan itu pasti mereka nggak senang ketika ada yang mengajak pada kebaikan. Ya, selalu seperti itu. Mereka nggak terima ketika ada orang mengajak pada kebaikan, karena mereka suka kejahatan. Mereka suka berbuat dosa, lalu dicegah-cegah, dilarang-larang. Mereka suka. Inilah sebab kenapa kemudian terjadi konflik antara para nabi dengan kaumnya. Li'annahum muqimuna 'alal ma'asi muttabi'una lisyahawat wa manhajul anbiya yahuddu min syahawatihim wa yuqifuhum 'inda haddihim. Jadi karena mereka terus berbuat maksiat, terus mengurus syahwat mereka, sementara nabi itu adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah kejahatan, ya, dan menghentikan berbagai macam kejahatan. Maka pasti mereka akan ditolak oleh mereka semuanya. Nah, inilah sebab utama kenapa nabi itu ditolak oleh mereka. Sama dengan asal Korea ini, mereka suka menyembah berhala, dilarang oleh para nabi, para rasul, ya. Kemudian mereka suka berbuat dosa, dilarang oleh para rasul, para nabi. Meskipun mereka itu beralasan, kamu bukan manusia juga, masa seorang utusan itu adalah manusia, gitu. Ya, itu asal mereka saja. Baik, berikut adalah at-ta'ziz uslubun min asalibillahi azza wa jalla liya'udal insan ila tariq sahih. Ta'ziz atau penguatan atau peneguhan merupakan salah cara Allah untuk manusia supaya kembali kepada benar. Jadi Allah pertama kirim 2 orang untuk berdakwah.
dua orang kepada kaum tersebut, tapi mereka mengingkari Nabi tersebut. Allah tambah lagi satu orang lagi supaya kuat, supaya semakin yakin, supaya mereka percaya. Ya. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Allah sering sekali menambah sesuatu supaya orang semakin yakin. Dikirim dua orang, ternyata kemudian masih belum beriman mereka. Allah kirim lagi untuk menguatkan itu. Nah, jemaah rahimakumullah, dalam kehidupan ini pun seperti itu, ta'ziz namanya. Penguatan, pengokohan. Itu cara Allah Subhanahu wa taala supaya supaya orang itu nanti akan percaya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, maka ketika kita mendapat nasihat orang, ya, tapi kita belum ikuti nasihat tersebut, nasihatnya baik, tapi kita belum mau ikutinya, maka tunggu aja, nanti ada sesuatu yang lain yang Allah kuatkan itu. Apa kita mendapatkan ujian dari Allah? Nih, kamu diuji lagi oleh Allah. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala supaya kamu sadar. Supaya kamu sadar, ya. Jadi kadang-kadang takdir adalah berupa peristiwa-peristiwa. Jadi orang ini misalnya sudah dikasih nasihat oleh temannya, tapi juga nggak mau ngikutin juga. Akhirnya apa? Dikasih Allah dengan cara yang lain supaya dia sadar, ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering terjadi pada kita. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah masih sayang sama kita. Makanya kita rahimakumullah, kalau kita mendapat musibah atau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka langsung koreksi diri kita masing-masing. Ada apa ini? Kok saya diuji seperti ini? Apa yang salah dari saya? Coba cari itu. Ya. Kalau kita dinasihati oleh orang, lalu kemudian kita nggak mau menerima itu, kemudian kita kena sesuatu yang tidak menyenangkan, maka koreksi itu. Waduh, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya. Artinya Allah bersama sama kita. Itu namanya takziz dari Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan oleh Allah supaya kamu kembali pada Allah Subhanahu wa taala, supaya mengikuti kebaikan. Ya, supaya mengikuti kepada kebaikan. Ini takziz dari Allah. Di pengokohan, penguatan itu dari Allah supaya orang kembali kepada jalan yang benar. Maka yang terjadi pada orang-orang kafir itu pun seperti itu. Dia dulu Fir'aun ya. Dulu Fir'aun itu diajak oleh Musa alaihissalam, tapi Fir'aun nggak mau dengar Musa alaihissalam. Karena apa? Allah uji, Allah kasih cobaan itu dengan berbagai macam ujian-ujian, ya kan? Ada penyakit menyebar di daerahnya. Terjadi itu. Dan Fir'aun nggak bisa menghilangkannya, nggak bisa. Akhirnya nyuruh Musa untuk menghilangkan penyakit tersebut. Ya, terus begitu tapi Fir'aun tetap tidak bersama Nabi Musa alaihissalam. Sudah dikasih berkali-kali tegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau mengikuti Nabi Musa. Akhirnya Allah azab dengan kematiannya, dengan kehancurannya. Nah, rahimakumullah, dalam kehidupan kita pun seperti itu, ya. Kita mungkin sering dapatkan nasihat orang atau mendengar kebaikan, tapi kita nggak mau mengikutinya, maka biasanya Allah menyentil kita, memberikan kita ujian-ujian kecil, supaya apa? Supaya kita cepat kembali. Nah, kita harus sadar itu, maka segera kembali mengikuti kebaikan tersebut. Jangan sampai terus mengikuti hawa nafsu kita. Maka ketika kita kena musibah, kena cobaan, kena sesuatu yang tidak menyenangkan, maka langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, cari kesalahan kita, mungkin saya punya salah, punya kekurangan, sehingga Allah uji seperti ini. Nah, itu adalah merupakan takziz dari Allah, peneguhan dari Allah supaya kita mau kembali kepada kebaikan.
Maka al-mu'min sari'ul faham wal insan kullama irtaqa yafham 'ala Allah bi adna isyarah. Orang beriman cepat paham, cepat sadar maksudnya. Seseorang semakin tinggi derajatnya, maka semakin paham terhadap Allah, meskipun dengan isyarat yang paling rendah. Makanya jangan nunggu, ya ibaratnya kalau sudah dinasihati langsung ikuti, jangan nunggu ada tongkat yang mukul kita. Ada kan? Orang yang cerdas cukup dikasih isyarat langsung dia paham. Orang gak cerdas nunggu dipukul pakai tongkat baru dia sadar. Nah, kita pun demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bikin kepada kita. Allah ngasih isyarat, paham kita. Kalau nggak paham, kasih tongkat atau dipukul, kasih ujian, kasih cobaan, kasih musibah, baru kemudian kita sadar. Ya, jamaah rahimakumullah, betapa banyak orang itu ketika kena musibah besar baru ya Allah ampuni kami ya Allah sadar. Sudah terlanjur banyak yang hilang, dia baru sadar. Nah ini banyak seperti itu. Bahkan kadang-kadang sudah terlambat kadang-kadang sehingga tidak bisa diperbaiki. Ya. Nah maka di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa ini. Jangan kalian seperti ashabul qaryah yang nunggu sampai datang adab Allah Subhanahu wa taala. Sudah datang 2 utusan, ditambah 1 lagi, ditambah ada lagi ashabul qaryah rajulun min aqsal Madinah. Sudah datang juga masih dibunuh juga. Akhirnya apa? Azab datang kepada mereka. Nah ini ya, maka kemudian seorang mukmin itu cepat sadarnya, jangan lambat-lambat sadarnya. Ketika sudah ditegur oleh Allah, disentuh sama Allah, maka segera sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, nah ini ashabul qaryah ini berdalil bahwa kami enggak percaya sama Al-Qur'an karena kaum manusia. Memang Nabi itu harus malaikat. Justru Nabi itu harus manusia. Nabi yang datang kepada manusia itu harus manusia. Kenapa? Karena Nabi itu bukan hanya untuk menyampaikan, tapi Nabi juga menjadi contoh bagi manusia. Ya, makanya kemudian An-Nabiyul Karim Sayyidul Bashar tajri alaihi kullu sayyidul bashar. Nabi adalah manusia dan berlaku pada sifat-sifat kemanusiaan. Maka sekali dulu juga orang-orang musyrik juga mengatakan begitu, kamu kan manusia biasa, mas kamu nabi? Kenapa Allah gak kirim malaikat aja untuk nabi? Kenapa manusia jadi nabi? Ketahui bahwa tugas nabi itu bukan hanya menyampaikan. Kalau seandainya hanya menyampaikan, mungkin cukup malaikat. Tapi nabi itu tidak hanya menyampaikan, tapi untuk contoh kita, teladan kita, sehingga kita bisa nyontoh dia. Dan supaya apa? Supaya manusia tidak punya alasan untuk menolak nabi. Kalau nabinya malaikat, dia nyuruh, ayo kamu berjihad fisabilillah, perang. Maka umat Islam, umatnya ini akan menolak. Wahai malaikat, kamu kan malaikat. Kalau perang kamu gak akan mati, maka kamu bisa mati. Alasan, ya kan? Wahai malaikat, kamu kan malaikat, kamu kan tidak akan terluka, kamu bisa terluka kalau perang. Tapi kalau nabi manusia mengajak perang, dia juga perang. Apa kata orang? Gak bisa beralasan, ya kan? Ketika nabi itu nyuruh puasa, kalau nabi malaikat, ayo kita puasa, ayo gitu. Apa kata orang-orang? Ya kamu kan malaikat, kamu gak lapar, kamu gak butuh makan. Kami butuh makan, tapi lapar kalau puasa. Jadi ada alasan untuk tidak mengikuti Nabi. Tapi kalau dia manusia, ayo kita puasa. Dia juga manusia.
dia juga lapar juga kalau nggak makan, sama dengan yang lain, maka orang-orang tidak punya alasan untuk menolak ajakan seorang nabi. Ya, maka nabi itu harus manusia, bukan malaikat. Kalau nabinya malaikat, orang tidak akan bisa nyontoh dia. Bagaimana cara minum, bagaimana cara makan. Oh, tidak makan dan tidak minum. Bagaimana menjadi seorang ayah, seorang suami. Dia nggak menikah. Gak ada contoh. Ya, gak ada contoh. Nah, makanya kemudian alasan orang-orang itu adalah alasan yang salah banget. Karena Nabi bukan hanya menyampaikan, tapi dia juga contoh teladan bagi manusia. Dan inilah yang terjadi pada banyak kaum. Mereka nuntut, kenapa nabinya kok manusia, kenapa bukan malaikat? Karena mereka salah paham bahwa nabi itu bukan hanya menyampaikan, tapi dia menyontohkan. Menyampaikan dan menyontohkan juga. Langsung dilaksanakan oleh nabi itu dan sebagai contoh bagi manusia. Maka kita pun sama. Kalau kita hanya ngambil Quran saja, nggak ngambil contoh Rasulullah, salah juga. Karena kita uswah hasanah untuk kita semuanya. Maka contohlah kehidupan Rasulullah SAW. Ya, jangan hanya ikutin Quran saja, tapi tidak mau mengikuti Rasulullah. Nggak ngikutin sunnah Rasulullah, salah. Karena dia manusia supaya dicontoh oleh manusia. Ini. Maka sekali lagi bahwa sangat salah ucapan mereka bahwa mengatakan kami nggak mau ikutin kamu, kami nggak percaya kamu karena kamu manusia. Justru karena manusia itulah maka kalian harus mengikuti dia, karena dia adalah nabi dan sekaligus contoh untuk kalian semuanya. Ya, ini. Maka alasan mereka adalah alasan yang dibuat dan alasan yang tidak benar. Kalau menuntut nabi itu supaya bukan manusia tapi mintanya adalah malaikat. Ya. Nah, coba rahimakumullah, maka lin nabil karim muhimmatan al-iblaghiyah wal qudwah awil uswah. Nabi itu memiliki dua tugas penting, yaitu menyampaikan dan menjadi panutan. Dan justru tugas yang paling penting adalah yang kedua, menjadi panutan. Ya, itu yang penting. Jadi al-muhimmatul ula muhimmatul lahiyah wa hadhihi muhimmah idza qisat bil muhimmatul ukhra fa ya dha'ila wal muhimmatul kubra muhimmatul hasan al-uswah. Jadi tugas yang lebih besar, lebih penting adalah dia sebagai panutan. Ya. Karena apapun yang diucapkan Nabi itu kalau tidak sesuai dengan perbuatannya, percuma. Ya, percuma. Makanya kemudian banyak sekali Rasulullah tidak mengucapkan tapi langsung melaksanakan. Tentang salat Rasulullah tidak banyak ngomong, tapi kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Itulah cara salat. Rasul tidak banyak ngomong. Atau masalah haji, khudu anni manasikakum. Itu juga Rasulullah. Contoh aku, bagaimana aku cara manasik haji bagaimana. Semua contoh-contoh Rasulullah SAW. Maka ikuti Rasulullah SAW. Ya, Quran penting, tapi kemudian kalau hanya Quran saja nggak benar. Harus juga sunnah Rasul SAW. Harus mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah SAW supaya kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Nah, coba rahimakumullah, ini sisi lain min ni'amillah alaina an Allah ya'lam. Di antara nikmat Allah kepada kita adalah bahwa Allah itu Maha mengetahui. Ini dari ayat tadi. Ya, dari bahwa Allah mengatakan sang Nabi mengatakan dalam ayat wallahu ya'lamu, ya.
Jadi kalau Rabbun ya'lamu inna ilaihi mursalun. Ketika mereka menentang Nabi, Nabi mengatakan Allah mengetahui bahwa kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara nikmat Allah itu adalah bahwa Allah itu Maha mengetahui. Silakan orang menghina kita, silakan orang mencaci kita, tapi Allah yang tahu siapa saya. Nah, gitu. Ya. Orang menuduh kita pendusta, Allah Maha tahu saya bukan pendusta. Jadi kan tenang. Kita tenang. Ya. Orang boleh menuduh apapun, tapi Allah Maha tahu siapa saya. Nah, gitu. Makanya ini akan membuat kita kuat. Ketika kita dihina oleh orang, ketika kita dibully oleh orang, ketika kita difitnah oleh orang, selama kita dalam kebenaran dan kebaikan, maka kita cukup dengan Allah ya'lam, Allah Maha tahu siapa saya. Dan nikmat yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat para nabi kuat. Para ulama itu kuat. Ya. Orang-orang yang baik tapi difitnah itu kuat. Karena apa? Allahu ya'lam, Allah Maha tahu saya bagaimana. Ya. Ini untuk orang-orang yang banyak difitnah orang, banyak dihina orang tapi dia orang baik. Jadi ketika orang berjuang tapi dihadapi atau ditentang oleh banyak orang, itu dia cukup Allahu ya, Allah Maha tahu. Ya, difitnah, dia pendusta, dia pembohong, dia memecah belah, Allahu ya'lam, Allah Maha tahu saya. Kita tenang, jangan baperan gitu ya, jangan baperan gitu. Ya, sekarang baperan gitu kan, dibully langsung baperan. Cukup Allahu ya'lam, Allah Maha tahu siapa saya. Dan itu membuat kita kuat, membuat kita tenang, membuat kita bertahan karena Allahu ya'lam, Allah Maha tahu. Silakan kalian menghina saya, silakan kalian memfitnah saya, silakan kalian begini-begini, tapi Allahu ya'lam, Allah Maha tahu siapa saya. Ya. Ini. Makanya tadi Allahu ya'lam, Allah Maha tahu siapa saya gitu. Maka ini untuk orang-orang pejuang, para pembawa kebenaran, maka ketika dihina, ketika ditipu, ketika difitnah macam-macam, maka cukup Allahu ya'lam, Allah Maha tahu. Ya, bahwa saya tidak benar apa yang kalian ucapkan tidak benar semuanya. Allah Maha tahu semuanya. Jadi makanya benar-benar di antara nikmat Allah pada kita adalah Allah itu Maha tahu, sehingga kita kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah. Ya. Nah, coba rahimakumullah, kullu insan lahu ikhtiyar, falaisa 'alaika illa an tansah wa tubayyin wa 'ala Allahil baqi. Setiap manusia memiliki pilihan, maka tugasmu hanyalah menyampaikan, menasehati, menjelaskan. Sisanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita berdakwah, kita nasihat orang, itu tugas kita. Nanti dia bagaimana, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menyampaikan kebaikan. Sebagaimana para nabi para rasul juga menyampaikan. Mereka tidak mau ikuti juga, ya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya menyampaikan. Ya, terus sampaikan kebagian itu. Hasilnya bagaimana? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ini juga mau kita tetap berdakwah karena udah terserah Allah. Yang penting saya adalah menyampaikan. Diterima atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala nanti bagaimana. Ya, kata Allah, lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat ingin pamannya masuk Islam, Abu Thalib. Didakwai terus oleh Rasulullah SAW, tapi juga nggak benar juga. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada Muhammad. Sampai kepada orang yang kamu cinta itu tidak bisa kan? Allah lah yang memberi hidayah ke Allah. Kamu hanya menyampaikan.
Kamu hanya menjelaskan, kamu hanya menasehati. Sisanya itu Allah yang akan Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak dia kembali hidayah, kalau tidak. Maka tugas kita hanya menyampaikan. Dan orang punya pilihan, terserah mau pilih apa, mau pilih ikut atau enggak, mau beriman atau kafir, terserah. Yang penting kami sudah menyampaikan, sudah memberi nasihat kepada dia. Ya. Dan semuanya kembali kepada orangnya, dan mereka nanti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan dimintai pertolongan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pilihannya. Itu. Maka tugas kita adalah menyampaikan, terus mengingatkan, terus menasehati. Hasilnya itu Allah yang punya kehendak. Ya. Itu hak Allah untuk bisa memberi orang hidayah atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala. Namun kita terus berusaha, terus kita mengajak. Maka kemudian tugas-tugas kita kepada masyarakat, tugas kita kepada keluarga, laksanakan aja. Hasilnya itu Allah yang akan memberikan hasil. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Allah memerintahkan untuk mengajak keluarga kita untuk sholat, untuk salat dan sebagainya. Lakukan aja. Hasilnya bagaimana? Allah yang punya kuasa. Tapi sudahkah kita lakukan itu? Terus kita itu menyampaikan, menasehati, sudahkah itu? Ya. Jadi yang penting kita sudah menyampaikan, dan masing-masing orang punya pilihan sendiri. Dan Allah yang nanti memberikan hidayah. Ya. Dan coba rahimakumullah, lihat, man faqadal hujjah laja ilal khuzabalat wal abatil wal turhat wal awham. Siapa yang tidak punya hujjah, maka ia memakai cara kebatilan, khurafat, dan mencari alasan. Tadi disebutkan bahwa qalu inna tatayyarna bikum, ini jawaban orang-orang kafir tadi. Ya, mereka mengatakan kami ini malang karena nasib malang karena dakwah kamu ini, nah, gitu. Apa hubungannya dakwah dengan nasib mereka? Tapi ini yang dipakai oleh mereka. Gara-gara kami jadi sial semuanya, kan? Gara-gara kamu datang ke sini berdakwah kepada kami jadi sial semuanya, nah, gitu. Ya. Jadi karena mereka nggak punya hujah untuk menolak Nabi, nggak punya hujah untuk untuk tidak begitu Nabi, sehingga mereka cari apapun alasan-alasan. Ya, sehingga mengatakan bahwa kami ini bernasib sial gara-gara kamu kesini, gara-gara kamu berdakwah gara-gara kami sial. Kalau inna tatayyarna bikum, kami ini sial gara-gara kalian ini, karena dakwah kalian ini, sehingga sial semuanya ini. Nah, itu asal mereka seperti itu. Jadi begitu mereka gak punya alasan, gak punya hujah yang kuat, maka apapun dijadikan alasan. Kami malah karena kalian, katanya begitu. Ya, padahal sesungguhnya semuanya kembali kepada perbuatan masing-masing. Ya, gitu. Nah, coba rahimakumullah, ya. Maka at-tasawuf la makna lahu illa anal khair aksar minhu wa syarr minhu. Pesimisme atau yang orang lain tidak ada gunanya, karena kebaikan itu dari dirinya dan keburukan juga dari dirinya sendiri. Ya gitu ya. Qalu taqilukum ma'akum, kata mereka. Sesungguhnya nasib sial kalian itu dari kalian sendiri, jangan dari kami. Maka biasanya orang itu suka nyalain orang lain ketika dia kena musibah, kena sesuatu tidak menyenangkan. Seringkali orang itu nyalahin orang lain. Kalau kamu ini, nah gitu. Ya, padahal sesungguhnya keburukan itu karena dia sendiri, bukan dari orang lain. Ya, nah ini jawab Allah. Orang sering nyalahin orang lain, menimpakan kesalahan orang lain, padahal itu adalah dari dirinya sendiri. Ini gara-gara kamu sih, nah, kita kan bilang sehingga begini, yaitu kita sendiri salah, bukan orang lain. Maka sekali lagi jangan suka nyalahin orang lain.
maka semuanya adalah kesalahan kita. Kalau ada sesuatu yang menyuruh kita, maka itu salah kita sendiri. Ya. Nah inilah, maka jangan sampai kita sering suka-suka menyalahkan orang lain, tapi lihatlah diri sendiri. Ya, gitu. Sampai di zaman rahimahumullah ya. Orang yang benar adalah ini. Ketika dia gagal mengajak orang lain, itu jangan nyalain orang lain, tapi diri sendiri. Kenapa saya gagal ya? Saya kurang bisa mendakwai mereka. Nah gitu. Bukan nyalain, oh mereka sih orang-orang yang memang bolak, mereka orang yang konyol. Jangan begitu. Tapi kita sendiri ya, oh kita memang kurang bisa, kita kurang bisa mengajak mereka, kurang bisa memberikan akhlak kepada mereka. Nah, jadi bagaimana kita itu jangan gampang menyalahkan orang lain, tapi tuduhlah diri sendiri. Karena kita kurang bisa, karena kita kurang mampu, karena kita kurang sungguh-sungguh, karena kita kurang optimal. Nah begitu. Ya. Jadi semua itu ketika orang itu suka yang lain, akhirnya dia tidak berakal sendiri. Nah ini yang sering dilakukan oleh orang-orang kafir seperti itu. Kepada kamu ini nanti kita jadi semuanya. Padahal itu salahnya adalah ada pada mereka sendiri. Makanya kemudian at-tasawwur ma'na lahu li anna al-insan minhu wa syarru minhu. Kebaikan dari dirinya, keburukan juga dari dirinya sendiri. Ya. Nah, rahimahumullah. Nah, al-insan qawiyyun bil mantiq wal hujjah. Manusia itu tidak kuat dengan mantik dan dengan hujahnya. Ketika dia punya alasan, maka dia akan dia merasa kuat. Kalau tidak punya alasan, maka dia akan mencari cara lain. Itu ya. Nah, rahimahumullah. Maka kata mereka, wahai para utusan, kalau kalian tidak mau berhenti berdakwah, maka kalian akan kami rajam. Lihat nih, ancaman-ancaman. Itu menunjukkan bahwa dia sudah tidak bisa berdalih. Kalau bukan saya rajam, kalian akan saya asalkan siksa supaya berhenti. Nah ini adalah banyak orang-orang cara seperti itu karena tidak punya cara lain, tidak punya alasan lain kecuali dengan cara-cara seperti itu. Ya, makanya jangan suka mengancam-ancam. Kalau orang suka ancam itu tandanya dia lemah. Tanya dia lemah, suka ngancam-ngancam. Ya, tanda dia lemah. Karena dia tidak bisa pakai cara yang benar, sehingga dia pakai ancaman-ancaman. Iya. Kalau kamu nggak mau berdakwah, saya akan ancam kamu. Kalau kamu mau berdakwah, maka kamu akan saya siksa. Nah, itu ancaman-ancaman seperti itu adalah tandanya dia lemah. Ya, dia nggak bisa berdalil lagi. Dia nggak bisa berkata lagi. Pokoknya harus dikerjakan, kalau enggak saya yakin ini. Nah, gitu. Pokoknya biasa pakai pokoknya. Ya. Jadi nggak salah sekali pokoknya. Gitu. Pokoknya harus begini. Nah, itu artinya bahwa dia nggak punya cara lain kecuali itu. Ya, makanya kemudian ini cara-cara orang kafir seperti itu biasanya. Ya, pokoknya nggak boleh dakwah sini, gitu kan? Pokoknya, gitu. Ya, karena dia nggak punya apa lain, maka dia pokoknya aja. Ya. Nah, coba rahimahumullah. Nah, nih kembali lagi kepada yang tadi, Allah ghaniyun an ta'dhibil ibad, faman wajada syai'an lam yujibu falyabhah anil ma'siyah allati irtakaba. Allah itu nggak butuh untuk menyiksa hambanya. Maka siapa yang mendapati sesuatu yang tidak dia sukai, maka koreksilah kemaksiatan yang kamu lakukan. Memang Allah mau nyiksa orang, Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh untuk nyiksa orang, nggak butuh.
Ketika Allah menyiksa orang, itu karena kesalahan dia. Ya. Bukan apa namanya? Bukan Allah butuh untuk menyiksa orang, bukan. Kalau kita bermusibah, itu pasti kesalahan sendiri. Allah gak butuh untuk menyiksa orang, gak butuh. Ya. Bukan karena Allah kemudian dendam sama dia, Allah kusiksa dia, gak begitu. Allah gak butuh itu. Tapi Allah ketika menyiksa orang itu pun karena kesalahan dia sendiri. Supaya sadar, dia sadar atau orang yang sadar, itu. Ya, dia sadar atau orang yang sadar. Maka Ashabul Qaryah ini Allah tunjukkan supaya orang-orang berikutnya sadar, jangan seperti mereka. Makanya kita harus banyak membaca perjalanan umat terdahulu, bagaimana mereka celaka, bagaimana mereka kena taat Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan tertimpa seperti yang mereka. Ya, makanya belajar sejarah itu penting supaya kita bisa mengambil kebaikan yang telah mereka dapatkan atau kita bisa menghindari keburukan yang mereka dapatkan. Sejarah. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita belajar. Maka sekali lagi bahwa Allah itu nggak butuh untuk menyiksa siapapun, ya. Tapi ketika Allah menyiksa itu adalah supaya orang sadar. Apakah orang yang disiksa itu atau orang lain setelah mereka itu, sehingga banyak mengambil pelajaran. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy itu diceritakan tentang Ashabul Qaryah ini supaya mereka sadar, jangan sampai kalian seperti itu. Nah, gitu. Ya. Nah, ketika kita baca sebuah sejarah, maka itu kita ambil pelajaran itu semuanya. Jangan sampai ketika itu peristiwa yang menyakitkan, jangan sampai itu terjadi lagi. Kita cari cara-cara supaya tidak terjadi seperti itu. Ya, ini. Al-mu'min sering pertama al-jawahu wa yuhadibahu wa yu'minu fid dunya. Mukmin yang shadiq, yang jujur itu berharap Allah mengobatinya, mensucikannya dan menyempurnakannya di dunia. Jangan sampai nanti diadab di akhirat. Jadi orang beriman itu ya ingin supaya kita itu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah itu memperbaiki kita di dunia ini. Jangan sampai Allah itu membiarkan kita di dunia seperti itu lalu nanti diadab di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka ketika ada ujian yang menimpa kita harus alhamdulillah Allah menguji saya, Allah memberikan peringatan kepada saya. Ya, maka ketika ada ujian, ada musibah yang menimpa kita, jangan ngeluh. Tapi bersyukurlah kepada Allah yang memberikan saya ujian hari ini supaya saya teringat, supaya saya tersadar. Nah begitu, sehingga semua ujian-ujian yang menimpa kita harus kita syukuri. Kita syukuri dan sambil kita mencari kesalahan kita, kenapa kita mendapatkan ujian seperti ini, supaya tidak akan terulang kembali. Ya, itulah orang beriman. Maka dia berharap supaya Allah memperbaiki kita di dunia ini, ya, mensucikan kita di dunia ini. Jangan sampai itu nanti dibawa sampai ke akhirat, ke neraka. Ya. Makanya kisah dalam Ashabul Qaryah itu adalah bahwa betapa inginnya orang yang dakwah ini, mereka tahu bahwa Allah itu sangat baik kepada kita. Dan ketika kita beriman kepada Allah akan mendapat kebaikan. Jangan sampai nanti akan Allah siksa di akhirat nanti. Nah, gitu. Ya, maka ini perlu kita terus sadari itu ya. Allah Azza wa Jalla akramana fi hadhihi da'wah haitsu kunna, ya.
fi dhalalin fahtadaina wa fi syaqa'in fasa'idna. Allah menolong kita dengan dakwah ini sehingga kita mendapatkan petunjuk ketika sesat dan mendapatkan kebahagiaan ketika kita sengsara. Jadi dengan dakwah itu Allah selalu menolong kita. Ketika ada umat, lalu datang nabi, datang rasul, datang para dai, datang para guru, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah buruknya sebuah daerah, sebuah kota di sana tidak ada orang memberi peringatan. Ketika ada orang memberi peringatan, itu nikmat besar dari Allah, dan itu artinya Allah memuliakan kita dengan petunjuknya. Lalu kita jadi baik dengan orang tersebut, kita bisa semakin baik dengan dakwah ini. Nah, itu luar biasa. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang makmur, yang banyak pengajiannya, diikuti oleh banyak orang, kalau orang semakin baik, alhamdulillah, itu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat Allah luar biasa. Dan ini termasuk Allah memuliakan kita. Kita hidup di masjid, atau di lingkungan ada masjid yang sangat makmur, orang jamaahnya banyak, jamaahnya mengikuti pengajian, mereka selalu tambah bagus, itu berarti Allah memuliakan kita. Kita bersyukur itu semuanya. Kita semakin baik, kita semakin sadar, kita semakin paham. Nah gitu. Kita semakin ingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita Allah memuliakan kita. Betapa banyak kampung-kampung daerah yang gitu aja penduduknya, nggak tambah baik, nggak ada pengajian, nggak ada nasihatin, ya. Maka berbahagialah kita kalau kita hidup di lingkungan di mana banyak pengajian-pengajiannya yang membuat kita semakin sadar, semakin baik, semakin luas wawasan kita. Maka berbahagia. Itu tandanya Allah memuliakan kita. Baik, jemaah rahimakumullah, sudah jam. Iya, keterasa nih. Oh, maaf ya. Baik ya, coba dulu ya Bu ya. Ya nanti insyaallah diteruskan di bulan depan insyaallah ya. Apakah nanti terus ini atau nanti berikutnya lagi Allah. Tadi intinya pokoknya ini sudah ada, sudah dibahas beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari tadi itu, dari kisah Ashabul Qaryah. Ya. Baik, jemaah rahimakumullah, karena waktu sudah siang, maka kita cukupkan. Nggak perlu lagi baca ya. Cukup Pak ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Karena sudah kesiangan. Baik, demikian mari sama-sama kita tutup dan kita baca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu mazidan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la 'aiban illa satarta wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la mujahidan fi sabilillah illa nasarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una warzuqna hikmah wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bis salama wal afiyah rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Kepada Bapak dan Ibu, kami mengkaji kembali Sabtu depan yang insya Allah akan disampaikan materi
fikih yang akan menyampaikan Dr. Yusuf Siddiq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.